A. Ekspor. Secara umum, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Penjual yang melakukan ekspor ini disebut dengan eksportir dan bisa berupa individu, lembaga, ataupun perusahaan. Kegiatan ekspor ini biasanya terjadi saat suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar, serta kebutuhan dalam negerinya sudah tercukupi. Alhasil, terjadi kelebihan produksi barang tersebut yang bisa dikirim dan dijual di luar negeri. Nantinya, negara akan menerima pemasukan yang disebut dengan devisa. Menurut PP nomor 10 tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan ZEE. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, mengendalikan harga produk. Karena kelebihan produksi yang melimpah bisa menurunkan harga produk. Dengan ekspor, harga bisa menjadi normal. Yang kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Karena kegiatan ekspor bisa merangsang kelahiran industri-industri lain yang lebih besar. Yang ketiga, menambah devisa negara. Karena terbukanya peluang pasar baru ke luar negeri, sehingga menumbuhkan perluasan pasar domestik dan investasi ke depannya. Yang terakhir, memperbanyak lapangan kerja. Karena kegiatan ekspor bisa menyerap tenaga kerja lokal, alhasil bisa menekan angka pengangguran dan menurunkan kemiskinan. Berikutnya ada prosedur ekspor. Yang pertama, pembuatan sales kontrak proses atau surat kontrak penjualan. Membuat surat perjanjian antara eksportir dan importir yang biasanya berisi harga, syarat pembayaran, kualitas, jumlah, cara pengangkutan dan pengiriman, asuransi, dan sebagainya. Yang kedua ada penerbitan letter of credit. Biasanya importir akan meminta bank devisa untuk membuka letter of credit. Kemudian bank akan membuka letter of credit di bank jaringannya yang ada di negara eksportir atau disebut juga dengan advising bank. Advising bank memeriksa kebenaran dari letter of credit calon importir tadi. Setelah itu, advising bank akan mengirimkan letter of credit sebagai jaminan barang yang diekspor. Yang ketiga ada penerbitan cargo shipment proses atau dokumen pengapalan. Setelah menerima letter of credit, calon eksportir harus melakukan hal ini. Yang pertama, calon eksportir memesan kapal di perusahaan pengapalan khusus ekspor-impor. Kemudian, calon eksportir wajib membuat pemberitahuan ekspor barang di kantor bea cukai di pelabuhan tersebut. Lalu, calon eksportir harus membayar pajak di advising bank sesuai yang ada di kontrak. Kemudian perusahaan pengapalan membuat barang dan menyerahkan dokumen buktinya ke advising bank, lalu diteruskan ke bank devisa. Yang terakhir, importir menerima dokumen pengapalan setelah membayar ke bank devisa. Dokumen ini penting karena merupakan syarat pengambilan barang. Yang keempat ada pencairan shipping documents negotiation proses atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir. Yang pertama itu setelah menerima dokumen dari pengapalan, eksportir menyiapkan dokumen lain sesuai letter of credit, misalnya invoice, packing list, surat keterangan negara asal, dan sebagainya. Bila sudah lengkap, maka dokumen bisa diserahkan ke advising bank untuk menerima pembayaran sesuai letter of credit. Kemudian advising bank memeriksa kelengkapan dokumen dan keakuratannya. Tujuannya untuk mengeluarkan uang pembayaran. Dokumen pengirim barang yang lengkap akan dikirimkan ke bank devisa sebagai negara importir supaya mendapatkan uang pembayaran eksportir. Lalu, bank devisa memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan melunasi pembayarannya. Terakhir, bank devisa menyerahkan dokumen ke importir yang akan digunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Berikutnya ada komoditi ekspor. Yang pertama ada produk tekstil. Indonesia termasuk ke dalam 10 negara penghasil tekstil terbesar di dunia, serta peringkat 12 eksportir tekstil dan pakaian terbesar. Yang kedua ada karet. Indonesia adalah negara penghasil karet terbesar kedua di dunia dan merupakan tokoh penting pada perdagangan karet internasional. Yang ketiga ada kelapa sawit. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir kelapa sawit terbesar. Tercatat, Indonesia berhasil melakukan ekspor komoditas sawit sebanyak 24 juta ton dengan nilai 22,9 US dollar. Yang keempat ada kakao. Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia di belakang Pantai Gading dan Ghana. Yang kelima ada
terhadap produk hasil hutan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis terbesar sehingga prospek perkembangan industri kayunya cukup bagus dan melimpah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi komoditi, yaitu ada faktor alam, faktor biaya produksi, dan faktor teknologi. Faktor alam sendiri ialah kondisi geografis suatu negara yang juga ikut mempengaruhi keunggulan komoditas. Apalagi di Indonesia sendiri juga sering terjadi gempa, gunung meletus, dan cuaca yang tak menentu. Faktor biaya produksi ialah harga barang yang juga bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Yang terakhir, faktor teknologi. Dengan semakin majunya teknologi, maka kualitas komoditinya juga akan lebih baik. Kemudian ada barang yang dilarang untuk diekspor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, berikut barang yang dilarang. Yang pertama ada bidang kehutanan, yang kedua ada bidang pertanian, ketiga ada pupuk subsidi, keempat pertambangan, kelima cagar budaya, yang keenam sisa dan skrap logam. Barang yang diekspor haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: berhubungan dengan perlindungan hewan, kesehatan ikan, tumbuhan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup. Kemudian terkait keamanan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial budaya dan moral masyarakat. C. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Biasanya, impor dilakukan untuk mencari keuntungan. Pihak yang melakukan import ini disebut dengan importir. Pembelian import ini bisa berupa barang maupun jasa. Untuk barang, biasanya karena barang tersebut tidak bisa diproduksi dalam negeri. Sedangkan untuk jasa, umumnya berupa asuransi, transportasi, hingga tenaga import. Menurut PP nomor 10 tahun 2021, import merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di zona ekonomi eksklusif. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah impor melakukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Selanjutnya, impor juga memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena tidak semua barang atau jasa bisa diproduksi dalam negeri. Bisa diproduksi dalam negeri, tetapi membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran, serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Yang ketiga, mengendalikan inflasi, karena barang impor cenderung lebih murah. Yang keempat, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri sehingga bisa memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, D. Prosedur-prosedur impor. Yang pertama, impor bisa menggunakan kapal atau pesawat. Yang kedua, meminta kelengkapan dokumen impor asli ke pihak supplier di luar negeri agar segera dikirim ke Indonesia. Yang ketiga, membayar bea masuk dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang akan diimpor. Yang keempat, bisa melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk pembayaran pajak impor. Yang kelima, memberitahu ke bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang atau yang biasa disebut PIB serta dokumen impor pelengkap lainnya. Yang keenam, kemudian, bea cukai akan menetapkan jalur terhadap proses impor. Apakah jalur itu hijau, kuning, merah, atau prioritas? Yang ketujuh, jika proses impor telah disetujui, bea cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau yang biasa disebut SPPB. Yang kedelapan, bila SPPB sudah terbit, secara hukum barang impor sudah mendapatkan izin untuk masuk wilayah Indonesia. Yang kesembilan, barang yang akan diangkut ke kawasan pabean biasanya menggunakan transportasi darat seperti truk, bis, dan atau mobil. Selanjutnya, komoditas impor Indonesia. Yang pertama ada aluminium.
Aluminium menjadi salah satu komoditas impor di Indonesia. Kebutuhan akan aluminium juga tercatat lumayan tinggi. Hal ini dibuktikan dari nilai impor komoditas aluminium yang mencapai 881 juta US dollar atau setara dengan 12,1 triliun rupiah. Impor aluminium ini paling banyak berasal dari negara Tiongkok. Yang kedua, buah-buahan. Ternyata buah-buahan juga menjadi salah satu komoditas impor di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 397 juta kilogram, nilai impor dari buah-buahan di Indonesia mencapai 741 juta US dollar atau setara dengan 10,2 triliun rupiah. Yang ketiga, sayuran. Komoditas impor lainnya adalah sayur mayur. Dengan asal impor yang umumnya berasal dari negara Tiongkok, jumlah impor sayur mayur mencapai 603 juta kilogram dengan nilai 526 juta US dollar atau setara dengan 7,25 triliun rupiah. Yang keempat, pupuk. Pupuk juga menjadi komoditas impor di Indonesia dengan nilai impor setara dengan 523 juta US dollar atau setara dengan 7,21 triliun rupiah. Indonesia telah mengimpor sebanyak 2,3 juta ton pupuk. Yang kelima, minyak bumi. Meskipun dengan pertambangan minyak yang dinilai cukup banyak, di Indonesia juga masih mengimpor minyak bumi. Sebanyak 436,2 ribu ton minyak bumi diimpor di Indonesia dengan nilai 286 juta US dollar atau setara dengan 3,9 triliun rupiah. Yang keenam, ada garam dan sulfur. Garam dan sulfur yang mayoritas berasal dari Iran juga menjadi komoditas impor di Indonesia. Tercatat Indonesia mengimpor garam dan sulfur dengan nilai 22 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun rupiah. Yang ketujuh, tembakau. Indonesia juga menjadikan tembakau sebagai komoditas impor. Dengan jumlah 38,5 juta kilogram, tembakau sebagai komoditas impor memiliki 169 juta US dollar atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Yang kedelapan, beras. Sebagai negara agraris dan sebagai salah satu pengkonsumsi beras terbanyak, Indonesia ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan beras domestik. Tercatat, impor komoditas beras di Indonesia mencapai 302 juta kilogram dengan nilai 156 juta US dollar. Selanjutnya, barang yang dilarang impor. Yang pertama, ada gula dengan jenis tertentu. Yang kedua, beras dengan jenis tertentu. 3. Bahan perusak lapisan ozon. Yang keempat, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Yang kelima, barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan HCFC 22 baik dalam keadaan kosong maupun terisi. Yang keenam, bahan obat dan makanan tertentu. Yang ketujuh, bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang kedelapan, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau limbah non-B3 terdaftar. Yang kesembilan, perkakas tangan atau bentuk jadi. Dan kesepuluh, alat kesehatan yang mengandung merkuri. Selanjutnya, D. Kebijakan ekspor dan impor. Pada aktivitas perdagangan internasional, terdapat beberapa kebijakan pada kegiatan ekspor dan impor. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, ada politik dumping. Politik dumping adalah barang atau jasa luar negeri yang dipasang harga lebih rendah dibanding harga dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan pasar di luar negeri dan mematikan persaingan. Biasanya, kebijakan ini perusahaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, kebijakan perdagangan bebas. Perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun pada kegiatan jual beli barang. Jadi, perdagangan antar negara memungkinkan arus komoditas bisa masuk dan keluar kawasan tanpa hambatan. Ketiga, tarif masuk. Tarif masuk adalah biaya yang dibebankan pada barang yang akan masuk ke wilayah negara. Biasanya, biaya ini dihitung berdasarkan nilai barang yang masuk tersebut.
Yang keempat, ada import quota atau pembatasan impor. Kebijakan ini dilakukan apabila negara mengalami peningkatan pada proses produksi, sehingga barang yang diimpor harus dibatasi. Tujuannya adalah agar produk buatan negeri tidak kalah saing dengan produk impor luar negeri. Alhasil, pedagang lokal bisa berkompetisi dengan sehat. Selanjutnya, yang terakhir ada subsidi ekspor. Kebijakan pemerintah guna mendorong ekspor barang serta mengurangi penjualan barang di pasar dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan pemberian dana dari pemerintah pada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah barang yang mereka ekspor.